Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Ya. Setiap tahun kita idealnya harus ada perubahan. Sebenarnya setiap saat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mempersiapkan diri. Ya, kalau bahasa ekstrimnya untuk bertobat. Ya. Karena kita percaya Pak ya, kita banyak dosa atau sedikit ya? Banyak ya, pasti. Nah, kalau yang merasa sedikit, hati-hati. Kalau tiba-tiba malaikat datang, ya wallahualam. Karena nggak ada yang bisa menentukan kapan datangnya. Saat itu kita sudah banyak amalnya atau lagi sedikit. Ya, ada orang yang berkata, Tuhan itu, Allah itu kejam banget. Kenapa kejam? Masa yang orang berdosa semuanya masuk neraka, gitu ya. Coba diampuni, katanya kan Allah Maha Pengampun, katanya. Masya Allah, kira-kira bener gak gitu Pak? Ya, salah ya. Nah, Allah sampaikan tubu ilallah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, mintalah kalian semua taubat, minta ampun yang sebenar-benarnya kepada Allah, taubatan nasuha, dengan permohonan ampunan yang murni. Nasuha itu yang serius. Jadi kalau kita minta ampun yang serius, bukan sekedarnya. Itu perintah Allah. Nah, Allah sudah kasih kesempatan untuk bertaubat. Berarti adil dong Allah. Gitu. Lah, kalau Allah adil, tapi ingat Allah kan Maha Pemaaf. Harusnya dimaafin aja. Enak banget dimaafin aja. Ya nggak adil namanya. Kalau orang dosa dimaafkan tanpa ada usaha minta maaf, tapi orang yang baik didolimi dibiarkan tanpa ada pembelaan, tanpa ada perhitungan, kan nggak adil. Sifat Allah adil. Allah Maha adil. Adilnya Allah ngasih kesempatan kita minta ampun, ngasih kesempatan kita juga menggunakan waktu yang Allah titipkan untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Masya Allah. Nah, malam ini Bapak yang dirahmati Allah, ini malam-malam yang dimana-mana ada peringatan Isra Mi'raj. Ini yang penting sekali harus kita ingat tadi. Setiap tahun di Isra Mi'raj itu ada hikmah baru apa, ada amalan baru apa. Dulu ketika Rasulullah cerita bahwa beliau Isra Mi'raj, orang-orang percaya nggak Pak? Nggak percaya. Orang beriman pun waktu itu nggak percaya. Yang percaya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nama As-Siddiq atau gelar As-Siddiq diberikan karena beliau orang pertama yang percaya tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, lebih dari itu pun aku percaya. Wah, dahsyat ya. Ini orang beriman memang namanya beriman itu percaya dulu. Akalnya belakangan, percaya dulu. Tapi ingat, untuk percaya tidak boleh melepaskan akal. Oleh karenanya wahyu pertama yang Allah turunkan, Iqra, bukan salu, bukan. Iqra, bacalah. Nah, jadi wahyu pertama yang Allah perintahkan ke kita, ibadah pertama itu membaca. Jadi membaca hukumnya wajib atau enggak Pak? Wajib. Ini yang enggak suka-suka baca, sukanya cuma baca WA, lumayan lah. Ya, tapi baca itu wajib loh. Apalagi sekarang zamannya Meta AI. Tinggal klik. Kalau nggak sesuai, tanya orang yang kira-kira ngerti. Gampang. Jadi membaca jangan sampai ditinggal. Pertama apa yang dibaca waktu itu Pak? Alam semesta. Bukan Al-Quran. Al-Quran belum ada. Baru ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Al. Kita disuruh baca alam. Tiba-tiba di meja rumah kita ada sini nih. Ada buah. Ada jeruk. Ada apa nih? Salak. Ya. Ada le minerale gitu. Terus kita katakan, waduh, ini tiba-tiba ada. Mungkin nggak kita? Nggak mungkin. Pertanyaan kita gimana Pak? Karena kita orang normal. Siapa nih ngasih? Betul ya Pak ya? Siapa? Nggak mungkin tiba-tiba masuk sendiri, jalan sendiri, ada rodanya. Nggak ada. Dia pasti dibawa orang. Pasti ditaruh orang di situ. Berarti kita waras Pak akalnya. Itu yang disuruh oleh Allah untuk membaca. Kok tiba-tiba kita ada, alam semesta ini ada, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Masya Allah. Nah
Itu yang dibawa misi pertamanya itu. Mengingatkan kita kepada tauhid. Kalau kita sudah la ilaha illallah, baru masuk berikutnya, perintah-perintah berikutnya. Maka kalau sudah la ilaha illallah, pertama kali kita memahami alam semesta ini, itu penting banget untuk menghayati, meyakini, semakin meyakini perintah-perintah Allah berikutnya, Pak. Termasuk perintah sholat yang dibawa melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Masya Allah. Nah, sholat luar biasa. Kita lihat apa ayatnya dalam Al-Quran. Al-Isra. Ada nama suratnya. Surat ke-17. Surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra. Siapa yang memperjalankan Nabi? Siapa, Pak, yang memperjalankan? Allah. Lah kalau Allah yang jalanin ya aman-aman aja. Ya kalau orang ya kita nggak percaya, mana mungkin orang bisa. Tapi kalau Allah ya nggak ada yang tidak mungkin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertama perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Banyak sekali hadis tentang Isra Mi'raj. Sayangnya kita hanya fokus pada kisah-kisah. Ya, itu penting nggak kisah? Penting. Yang lebih penting dari itu apa, Pak? Lebih penting dari ilmu, kisah. Setelah itu apa yang lebih penting, Pak? Amal, ya kan? Betul nggak? Ada orang percaya, ya, bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, tapi kemudian nggak baca syahadat. Muslim nggak? Nggak bisa. Amalnya itu baca syahadat itu pertama. Ilmu boleh semakin banyak bagus, tapi amal jangan ditinggalkan. Karena orang nanti di akhirat ditanya ilmunya atau amalnya, Pak? Halo? Amalnya. Ditanya nasabnya atau amalnya, Pak? Amal. Ditanya titelnya atau amalnya? Amal. Makanya Masya Allah, dalam Islam itu dahsyat. Kenapa lemah? Karena dari awal nggak ikra. Dia sudah ikra, tapi nggak amal. Apa amalnya? Sholat. Coba. Kok bisa begitu? Coba kita perhatikan. Isra. Isra itu perjalanan di malam hari atau siang hari? Malam. Ya. Perjalanan di malam hari. Sebentar sekali. Dulu orang nggak percaya. Hanya Abu Bakar yang percaya. Sekarang banyak nggak orang percaya, Pak? Ya tetap ada. Banyak yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Nah, yang nggak percaya biasanya nggak mau baca. Kenapa? Ini, Nabi Muhammad itu kira-kira Isra Mi'raj dalam jumhur ulama itu tahun 620 hingga 621. Karena sejarah ya. Ini 14 abad yang lalu. Tapi datanya jelas antara 620 sampai 621 Masehi. Sekarang 2025. Udah sekitar 14 abad lah kurang lebih kalau dihitung. Nah, oke. Orang nggak percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Tapi karena iman, akhirnya mayoritas muslimin percaya. Yang nggak percaya, ya berarti nggak muslim dia. Nggak percaya pada Nabi Muhammad, kebenaran yang dijalankan oleh Rasulullah. Apalagi yang dibawa masalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau nggak sholat, ada nggak agamanya? Nggak ada. Meskipun dia kiai, haji, atau yang lain, ya, profesor, tapi nggak sholat, nggak ada agamanya. Loh, Pak Ustadz, dia sholatnya di Mekah, nggak ketahuan orang. Oh, Nabi Muhammad sholatnya di Madinah, ya kan? Ya, ketahuan orang. Ya, Nabi Muhammad tinggalnya di sana. Ya, setelah hijrah, beliau sampai wafat di sana, sholatnya selalu ketahuan, nggak pernah nggak ketahuan. Loh, kok ada orang yang bukan ya apa-apa mengaku sholatnya sudah di Masjidil Haram di Madinah padahal orangnya di sini. Ya. Nah, seperti itu khurafat tuh. Itu harus dibasmi itu. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah. Orang tidak percaya. Sampai tahun 620 lanjut terus sampai ke abad 20. Tahun 1905. Belum lahir, Pak ya? Belum. Masih unyu-unyu. Masih di Lauhul Mahfuz. 1905. Ada apa itu? Ada teori yang namanya relativitas khusus. Dari siapa?
Albert Einstein. Einstein itu orang Yahudi, agamanya Kristen. Tapi dia tidak suka dengan agama, tapi dia percaya pada Tuhan. Ya, yang menciptakan alam semesta. Oke. Nah, Einstein menemukan teori namanya teori relativitas. Gak usah saya sebutkan, nanti saya bingung, Bapak tambah bingung. Gitu. Tapi teori ini menghasilkan teori baru yang disebut dilatasi waktu. Apa itu dilatasi waktu? Begini. Waktu itu dengan kecepatan tertentu yang melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa, Pak? 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Kalau orang mampu melakukan perjalanan yang lebih cepat dan kecepatan cahaya, maka waktu jadi mundur ke belakang. Itu teorinya Einstein, Pak. Ditertawain Einstein waktu itu, Pak. Tahun 1905 itu. Tapi dia berhasil membuktikan dengan alat yang canggih dan seperti itu, akhirnya orang semua percaya dengan teori Einstein, dilatasi waktu namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan teori itu, para ulama, ya, para ilmuwan mampu memahami ternyata Isra Mi'raj masuk akal. Makanya Rasulullah ketika terbang Isra Mi'raj dibawa kendaraan buruk, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jelas hadisnya. Cahaya. Yang bawa siapa? Buruk. Sama siapa? Malaikat. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya melawan cahaya, dia akan lebih kencang daripada cahaya itu sendiri. Bisa mungkin kita ini dari tanah, kan? Tanah diem, kita bisa lebih cepat jalannya daripada tanah. Karena kita sama-sama dari tanah asalnya. Begitu juga malaikat. Masya Allah. Sehingga ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad ngobrol sama nabi-nabi yang hidup terdahulu. Karena kecepatannya melambat. Bahkan sampai ke zaman yang sebelumnya. Mundur. Masya Allah. Ada kecepatan melambat dan ada waktu yang akan melambat dan ada waktu yang akan ke depan, melaju ke depan. Dan ada waktu yang konstan, yang diam. Itu, Masya Allah. Karena kita berada di waktu, Pak. Kita ini selalu terikat dengan waktu dan ruang, ya kan? Sekarang ruangnya di rumah Pak Wahyanto ini. Waktunya jam berapa ini? Nah, jam 21.16, Pak. Belum jam 10, tenang aja. Ya, jam 21.16. Ini waktunya. Tapi kalau waktu dan ruang itu tiba-tiba nggak ada, itu kalau menurut Profesor Thomas, ya, yang jago astronomi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj terlepas dari aspek ruang dan waktu. Itu sisi lain. Tapi di sisi yang umum dipahami, dengan dilatasi waktu, sangat mungkin perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ini yang diceritakan itu. Ketika lebih cepat dari kecepatan cahaya, maka ketemu dengan para nabi terdahulu. Ngobrol, Masya Allah. Dan ketika pada term tertentu, posisi tertentu, beliau melaju ke masa yang akan datang, ditunjukkan surga dan neraka. Jadi Nabi Muhammad tuh melihat surga, melihat neraka dengan matanya sendiri, Pak. Makanya Rasulullah yakin banget. Kalau kita kan, masa iya ada ya. Ya apa bener ada ya gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad ainul yakin, bahkan hakul yakin, merasakan banget di surga seperti apa. Beliau merasakan. Nah, kalau ada orang cerita, itu kamu kok nggak ikut ini taklim nih, tahlilan di mana? Di rumah Pak Wahyanto. Oh iya deh. Ya. Makasih ya informasinya. Dia nggak berangkat. Itu ilmul yakin. Dia tahu ada tahlilan di rumah Pak Wahyanto malam ini, hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Jamnya sekarang udah lebih 20. Lebih 17, Pak, belum. Orang tahu itu ilmu. Ya. Dia nyamperin kita lewat depan rumah. Lihat dia dengan matanya. Itu namanya ainul yakin. Dia lihat sendiri dengan mata. Dia nggak butuh sudah lewat sana lihat, kayaknya dia pengen merasakan jeruknya, pengen merasakan minumannya. Masuklah dia ikut pengajian kita. Maka namanya dia hakul yakin. Dan Rasulullah itu udah hakul yakin. Bagaimana caranya agar kita hakul yakin dengan Allah, dengan akhirat, dengan surga, dengan neraka? Kita hakul yakin kayak tadi ya. Kita hadir di sini.
kita hadir di jamuannya Rasulullah, kita hadir dalam Al-Quran, ya, ikut perasaan kita, jiwa kita ikut, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sholat, Pak. Ini caranya. Allah udah kasih tahu caranya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu sekarang setelah tahun 1905 itu bisa difahami oleh para ilmuwan. Butuh berapa lama, Pak? 1905 dikurangi 620. 1285 tahun untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj secara ilmiah yang bisa dipahami oleh akal manusia. Sebelumnya orang nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Ternyata masuk akalnya setelah 1285 tahun, Pak. Coba kalau orang-orang beriman waktu itu nggak percaya, udah meninggal, neraka kan, atau taman-taman lorong-lorong neraka kan di alam kubur, ya. Coba kalau beliau dipanjangin umurnya sampai tahun 1905 tadi, bisa jadi dia berpikir, oh ternyata Isra Mi'raj masuk akal. Masya Allah, lama, Pak. Ya, sama yang kemarin, belum saya sampaikan di sini. Dalam Al-Quran itu ada Iqsarun fihi narun, ayat surat Al-Baqarah ayat 266. Angin kenceng, topan, badai yang dalamnya ada apinya. Oh, itu ada dalam Al-Quran. Kapan? 1400 tahun yang lalu. Tapi kapan orang buktikannya? 8 Januari 2025 di Los Angeles. Oh. Berapa tahun? Setelah 1405 tahun menanti itu, Pak, peristiwa. Orang tertawa nggak waktu itu di zaman Nabi? Tertawa. Ini ayat apaan nih? Quran bilang Al-Baqarah 266. Katanya kalau orang suka berinfak, berderma, bantu orang karena ingin popularitas, dia itu pengen hanya disebut orang namanya, berbangga-banggaan, pengen ngumpulin harta, hartanya banyak, kebunnya mewah, investasinya luar biasa, pangkatnya tinggi, dihargai orang. Ingat, kalau Allah inginkan, maka di situ disebutkan apa? Dengan hanya dikirimkan Iqsarun fihi narun, hancur semuanya. Allah hanya kirimkan angin yang cepat dan di situ ada apinya. Jadi angin yang ada apinya. Loh, Masya Allah. Berapa? Perlu 1405 tahun, Pak, untuk menanti peristiwa itu. Ya, Al-Qurannya ada 1400 tahun yang lalu. Nah, kejadiannya baru kemarin, mulai tanggal 8 sampai sekarang kabarnya ya, masih ada. Masya Allah. Nah, akankah kita seperti itu, Pak? Akankah kita tobatnya kapan? Nanti aja deh. Ya nanti keburu kejemput. Ya, kapan nantinya itu? Jangan sampai keburu kejemput. Ya kalau kita tahu jemputan masih setahun lagi, ya nantilah seminggu sebelum dijemput kita tobat gitu. Kita nggak tahu siapa yang bisa menjamin kita husnul khotimah, nggak ada, Pak. Nah, caranya bagaimana? Sholat, Pak. Nah, sholat apa? 5 waktu itu udah wajib. Kewajiban, kebutuhan. Jadi 5 waktu nggak boleh ditinggal. Nah, malam ini saya ajak bapak-bapak semua untuk nambahin sebagai bagian dari hikmah dan amal baru di tahun ini. Apa itu? Sholat tasbih. Nah itu, Pak, sholat tasbih. Bagaimana caranya? Sholat tasbih itu banyak riwayatnya, hadis-hadisnya, diperselisihkan ulama juga karena memang dahsyat ya. Tapi mayoritas masih mengatakan ini bisa diamalkan, ini bagus. Dan dalam tradisi Syafi'iyah dijalankan sholat tasbih. Kenapa? Karena sholat tasbih ini, kata Rasulullah berpesan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mengatakan ya bahwa sholat tasbih ini sangat penting. Ya, saking pentingnya Rasulullah katakan apa? Kalau bisa lakukan setiap malam. Kalau nggak bisa, hari Jumat sepekan sekali. Kalau nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali, betul ya. Kalau nggak bisa, setahun sekali. Kalau nggak bisa, seumur hidup sekali. Itu hadisnya. Kenapa? Karena sholat tasbih ini, pertama, dia menghapuskan dosa-dosa, ya, yang awal maupun yang akhir. Loh, Masya Allah, ya, yang baru maupun yang lama, ya, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang
tidak disengaja, yang terang-terangan bisa dilihat maupun yang disembunyi-sembunyikan. Ada nggak Pak dosa yang disembunyi-sembunyikan? Banyak ya, nggak ketahuan. Tapi dengan sholat tasbih, insya Allah Allah ampuni. Tuh, Masya Allah. Jadi sholat tasbih ini dahsyat Pak. Karena intinya pengampunan dosa. Kalau kita diampuni dosanya oleh Allah, maka doa kita mustajab. Hidup kita bahagia. Kita udah bersyukur Pak kalau kita dikasih Allah rezeki yang pas-pasan gitu. Atau ya ginilah kayak gini, kadang-kadang utang ada, kadang-kadang susah bayar sekolah anak, kadang-kadang kerjaan juga perubahannya nggak banyak gitu. Kadang-kadang kita nggak punya tabungan. Kita udah bersyukur belum Pak? Syukur. Kenapa? Coba kalau kita banyak uangnya, nggak mungkin mau di sini Pak. Malam minggu gini, malam Ahad, nggak mungkin mau ngaji. Ucek-ucek. Oh, bener kan? Pak Tekno, ya sudah jalannya kemana begitu? Ini nikmat Allah, Masya Allah. Dan banyak orang yang gagal su'ul khatimah karena diberi kekayaan yang melimpah. Tapi kebanyakan orang yang husnul khatimah karena diuji sama Allah dengan kekurangan harta benda. Ya, asalkan terus sholatnya jangan pernah berhenti. Itu caranya. Paksain Pak. Kalau nggak dipaksain susah. Nanti setelah dipaksakan, kan kita memaksakan diri kita sendiri, keluarga kita, ya anak istri kita, maka Allah akan berikan tuh, Masya Allah, kebahagiaan, kedamaian, ya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana caranya? Cara sholat tasbih itu, kalau siang 4 rakaat 1 salam, kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, kayak sholat biasa. Ya, Allahu Akbar. Niatnya gimana? Dalam hati. Kalau mau dilafadzkan usolli sunatat tasbihi rakaataini dulu. Ya, nanti rakaataini lagi. Jadi 4 rakaat. Ya, kalau siang usolli sunatat tasbih arba'a rakaatin. Aduh, Pak Ustadz nggak hafal begitu. Nggak usah lafadz, nggak apa-apa, dalam hati aja. Ya Allah, aku niat sholat tasbih. Udah, langsung Allahu Akbar, baca doa iftitah kalau hafal. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Yang paling penting Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah sudah hafal semua pasti kan. Setelah Al-Fatihah surat-surat yang lain. Surat pendek boleh, surat panjang boleh. Al-Ikhlas boleh. Nggak baca Al-Ikhlas juga nggak apa-apa. Siapa tahu kadang masih lupa Al-Ikhlas ya. Nah, setelah itu baca tasbihnya 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Itu 15 kali. Waduh, lama Pak Ustaz. Ya, jangan detail-detail bacanya. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan. Kayak sholat biasa. Kita sholat biasa aja bisa cepet kok, ya kan? Karena hati dan mulut itu bergeraknya bersama, beruntun. Hatinya mendetakkan, mulutnya hanya menggerakkan aja dikit-dikit. Ya, misal nih. Udah 3 kali. Berapa detik itu udah 3 kali kan. Nah, itu. Tapi fokus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Begitu. Ya. Nah, seperti bacaan ketika takbir sholat Id. Itu, Pak. Antara takbir dalam sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, sama bacaan itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar itu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu dibaca 15 kali. Nah, baru ruku. Setelah subhana rabbil azim wa bihamdi selesai, baca sekali boleh, 3 kali boleh. Nah, baru baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa? 10. Jadi yang 15 ketika berdiri doang. Berdiri habis surat Al-Fatihah, habis setelah baca surat lain selain Al-Fatihah. Nah, itu aja. Sisanya 10 semua. Ketika habis ruku, baru bacaannya selesai, baca doa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu tasbihnya. Terus itidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Mau segitu boleh, panjang boleh. Baru baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Terus ruku. Subhana rabbil a'la wa bihamdi selesai, baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar berapa? 10 kali. Terus duduk. Rabbighfirli warhamni wajibni dan seterusnya, selesai, baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Terus sujud lagi kan?
Setelah Subhanallah wa bihamdi selesai, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Nah, ketika mau berdiri lagi, duduk dulu sebentar. Namanya duduk istirahat. Nah, itu baca lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Baru Allahu akbar, berdiri rakaat kedua, mengulang seperti tadi. Jadi satu rakaat isinya 75 tasbih. Kalau 2 rakaat 150 tasbih, tambah lagi 2 rakaat lagi jadi 300 tasbih. Salat tasbih itu isinya 300 tasbih. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Pak. Ini kalau kita amalkan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, hidup kita akan lebih berkah, Pak. Amin. Ya, tidak mudah giris kalau bahasa Jawa itu. Giris itu apa? Giris itu kayak takjub dengan kekayaan. Itu lihat Los Angeles, seketika hancur. Bukan giris juga melihat pangkat derajat ilmu orang. Wah, itu profesor canggih, nggak usah giris, nggak usah takjub. Kenapa? Allah yang maha perlu ditakjubi. Kita hargai boleh, tapi jangan sampai kita ngekor kemudian mau disuruh untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, gitu. Makanya enak jadi orang Islam. Dia ingin mulia karena dekat dengan Allah, bukan karena kekayaan yang dikumpulkan. Lihat, kalau kita sekarang pengen mulia karena kekayaan, kita mundur, Pak, kayak Korun. Betul nggak? Kayak Korun, dihancurkan sama Allah. Ya, Masya Allah. Lihat Rasulullah, kaya luar biasa. Tapi ketika 40 tahun, Masya Allah, beliau menyampaikan dakwah, hidupnya nggak ketahuan kalau beliau orang kaya. Kenapa? Karena hakul yakin, matanya, rasanya udah merasakan bagaimana indahnya surga, melihat, menyaksikan bagaimana panasnya neraka. Masya Allah. Nah, Pak, insya Allah kalau kita sering begini, Pak, ini namanya watawasobil haq, watawasobi sober. Saya bukan orang baik-baik juga, sama, saya juga ikut bersama di sini untuk saling menasihati. Kenapa? Karena kita ingin semuanya husnul khatimah. Insya Allah ya. Semoga nanti pas kita kumpul lagi 2 pekan lagi sudah merasakan sholat tasbih itu. Tidak harus tidur dulu, habis isya boleh, habis maghrib boleh. Kalau siang yang nggak boleh itu habis subuh. Ya, habis subuh langsung sholatnya nggak boleh. Nunggu selesai syuruk dulu atau sholat duha dulu boleh, atau waktu duha boleh. Siang habis sholat duhur boleh, sebelum sholat duhur boleh. Yang nggak boleh apa? Pas matahari di atas kita. Jadi 5 menit atau 10 menit sebelum duhur nggak usah sholat dulu untuk jaga-jaga itu. Gitu ya. Nah, habis asar nggak boleh. Nah, habis asar. Nah, waktu yang tidak boleh untuk sholat dalam fikih Syafi'iyah. Itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, malam boleh. Kalau siang 4 rakaat 1 salam, biar tidak sama dengan sholat duhur. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah Allah akan selesaikan urusan kita. Amin. Ya, Allah akan kuatkan iman Islam kita. Amin. Allah akan bahagiakan keluarga kita hingga husnul khatimah, berkumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.